perselingkuhan yang belakangan viral, yakni antara Randy Kejairnet dan Syahnas Sadiqah tampaknya akan memasuki tahap klimaksnya. Pasalnya, salah satu pihak terduga perselingkuhan yakni Randy akhirnya memberanikan diri untuk tampil di publik melalui konferensi pers dan angkat bicara. Dan dalam konferensi tersebut, Randy Kejairnet ungkap beberapa hal yang ada di dalam benaknya terkait isu perselingkuhan yang diduga dilakukannya dengan Syahnas. Sebelumnya, netizen Indonesia telah diramaikan dengan isu perselingkuhannya. Dengan sangat gamblang, Lady menjabarkan satu persatu bukti chat yang uniknya dilakukan Syahnas dan Randy lewat akun ojek online. Diketahui pula, Lady pun sudah mencium gelagat tidak beres dari sang suami sejak Juli 2022. Justru di saat dirinya tengah hamil anak ketiga. Cinta Randy pada Syahnas pun ternyata tak main-main. Seperti terlihat dari unggahan Lady Nayoan yang menyebut bahwa Randy sampai menato bagian belakang tubuhnya dengan wajah Syahnas. Setelah Lady melaporkan sang suami ke pihak berwajib atas dugaan KDRT fisik. Masih dari unggahan istri Randy Kejairnet di sosial media, dugaan kisah asmara antara Syahnas dan Randy ternyata dilakukan keduanya secara berulang. 8 September 2022, Syahnas pun tercatat pernah meminta maaf kepada Lady Nayoan pasca terungkapnya chat-chat romantis di antara keduanya. Aku maafin karena aku masih percaya kalian masih punya hati. Lihat aku lagi hamil dan aku memang gak mau terlalu perpanjang karena fokus dengan kesehatan kehamilanku saat itu. Namun, cinta membara mereka pun nampaknya tidak bisa diredam. Sampai akhirnya terulang dan kembali tercium istri Randy seperti unggahan berikut ini soal permintaan maaf keduanya pada Januari 2023. Saat itu, suami Syahnas JJ pun bahkan sempat mengancam sang istri untuk berpisah dan akan membawa anak kembar mereka bersamanya. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Chat terakhir yang diduga Syahnas dan Randy pun kembali diperlihatkan Lady yang mengungkap percakapan mesra keduanya bahkan dengan panggilan sayang, suamiku dan istriku. Iya. Kaget kak. Tapi lu tahu sendiri lihat di mana awalnya gitu? Awal tahu berita ini. Gue lihatnya dari sosial media. Cuman apapun itu, yang penting buat teman-teman doain aja ya, yang terbaik lah. Banyak yang ngubungin lu kak. Kagak ada. Nih, kagak keluar ini aja nih. Ketemu dengan teman-teman. Pokoknya yang intinya adalah doain aja. Apapun yang terbaik. Semoga masalahnya cepat kelar. Tapi suka cerita-cerita curhat, sharing-sharing gak sih soal rumah tangga? Juga baru malam, gue gak tahu. Doanya mungkin kata Ra, Doanya kita doain semoga masalahnya cepat kelar. Amin. Sontak saja, kabar soal dugaan hubungan asmara antara Syahnas dengan Randy pun membuat heboh dunia maya. Netizen pun ramai-ramai berkomentar soal isu tak sedap soal rumah tangga keduanya. Hingga akhirnya kolom komentar milik Syahnas dan juga Randy secara kompak dikunci. Penelusuran ke kediaman Syahnas dan JJ di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan juga tidak membawa hasil. Syahnas dan suami pun dikabarkan telah meninggalkan rumah bersama anak-anak mereka sejak beberapa hari lalu. Namun, pasangan ini pun dikabarkan masih tinggal bersama. Dari jam 7 udah nggak ada orang. Udah di jam 7 ya? Iya. Berarti kosong Pak rumahnya? Kosong. Tapi masih serumah kan Pak ya? Masih. Tapi udah keluar rumah dari hari apa pak? Kayak saya baru ganti SIM ini aja. Jadi saya kurang tahu kalau kabar ini ada berita-berita ini nggak tahu. Anak-anak dibawa pak, aduh pak. Tapi JJ, bapak udah nggak lihat JJ dari berapa minggu yang lalu? Baru tadi pagi sih udah nggak ketemu, biasa sih ketemu. Oh selalu ketemu ya? Ada. Pak JJ sendiri ada pesan buat Persib, ya kan saya udah nggak lihat lagi. Bener. Pak di Tadi lingkungan pagi kan udah nggak ketemu. harmonis nggak sih pak kalau dilihat mungkin? Ya, harmonis. Menikah pada 21 April 2018, rumah tangga Syahnas dan JJ pun jauh dari isu miring soal orang ketiga sampai akhirnya kasus ini terungkap. Sosok Syahnas dengan panggilan akrab Nanas ini pun
Dikenal selama ini sebagai wanita manja dan kerap terlihat bucin pada pasangannya. Dari sebuah video question and answer yang diunggah pasangan ini, keduanya jelas-jelas menyebut takut pada kata perpisahan ketika menjawab pertanyaan fans mereka soal apa yang ditakutkan dalam hubungan mereka. Di video lain, JJ pun seolah begitu menyayangi sang istri dengan terus memuji Shahnaz sebagai wanita yang terlihat cantik setiap hari. Hal apa yang paling kalian takutkan sekarang ini dalam menjalani hubungan, dan apa arti seorang Shahnaz buat Kak JJ juga sebaliknya, dan apa arti seorang JJ buat aku? Hal apa yang paling kalian takutkan? Bisa. Nggak mau berpisah, nggak boleh berpisah ya. Itu paling takut setiap hari. Takut besar. Apa arti seorang Shahnaz buat Kak JJ? Sangat berarti. Masih segalanya Kenapa berarti? berarti betul-betul. Dia emang cantik terus, setiap hari makin cantik. Alhamdulillah. Lalu, siapakah Randy Kjarnet, sosok yang diduga orang ketiga dalam rumah tangga Shahnaz dengan JJ? Dikenal sebagai pemain FTV, salah satunya dalam sinetron di Indosiar. Kisah yang diperankan Randy dalam sebuah sinetron ternyata relate dengan kehidupannya saat ini. Kisah pengkhianatan cinta seorang pria yang diperankannya terlihat sangat dihayatinya. Benarkah dugaan asmara yang menikung di saat pasangan tersebut sudah sama-sama memiliki suami atau istri adalah gambaran dari perkawinan yang sebenarnya tidak bahagia? Seperti inilah komentar psikolog menyikapi sikap mendua atau dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Kok kamu bisa ngelakuin hal setega itu sih? Ya jelas bisa, emangnya kenapa? Masalahnya di mana? Kamu nggak bisa talak dia gara-gara dia lagi hamil. Sekarang dia udah nggak hamil, jadi kamu bisa talak dia kan? Kenapa? Kamu nggak suka? Mau laporin aku ke polisi? Enggak sayang, aku nggak mungkin ngelakuin kamu ke polisi. Berarti sekarang kamu nggak ada alasan lagi dong? Kamu bisa talak dia secepatnya. Aku mau pisah sama kamu. Aku talak kamu. Mas, aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Aku mohon tolong jangan talak aku ya. Aku mohon, Mas. Perselingkuhan ini sebenarnya satu cara dari orang-orang untuk melarikan diri dari masalah dalam rumah tangganya, entah terkait dalam hubungannya, relasinya, atau dengan dirinya sendiri gitu ya. Ketidakmampuan dia menyelesaikan masalah inilah lalu membuat dia melarikan diri, mencari kenyamanan dan rasa aman baru yang sebetulnya semu dan salah. Kembali lagi, kita nggak pernah tahu ya sebenarnya problem dalam rumah tangga orang masing-masing itu kan beda-beda. Ada karena faktor ekonomi, dua karena mungkin bisa jadi love language-nya berbeda gitu ya, tapi lalu masing-masing tidak bisa mengungkapkan, aku butuh untuk diperhatiin loh, aku butuh untuk disayang loh, atau mungkin dia tidak mampu untuk mengungkapkan, aku butuh kamu yang bisa bersikap seperti anak muda kayak aku loh gitu kan. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini tapi lalu tidak diungkapkan atau mungkin tidak mendapat feedback yang positif dari pasangan, ini lama-lama kalau tidak mampu diterima oleh diri sendiri akan menjadi sumber masalah yang pada akhirnya kalau bertemu dengan orang lain yang mampu menutupi kebutuhan itu jadi semacam godaan besar untuk lalu berpaling dari si pasangannya ini ke orang baru yang dia temui.